Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang konsep dasar haji dan umroh serta problematikanya di masyarakat. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Hairotun Nisa, yang kedua ada Muhammad Rizal Fadilah, kemudian ada Zahratun Mutmainah, dan yang terakhir ada Zulfi Fuadiyah. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ada pengertian haji. Jadi haji secara etimologis berasal dari kata qasdu yang berarti maksud, niat, ataupun menyengaja. Sedangkan haji secara terminologis berarti bermaksud menyengaja berkunjung ke tanah suci atau Baitullah untuk melaksanakan serangkaian amal ibadah sesuai dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditetapkan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian umroh. Umroh secara bahasa berarti ziarah, sedangkan umroh secara syar'a atau istilah berarti menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara bukit Safa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hukum dan dasar hukum haji. Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-97 yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu hukum dan dasar hukum umroh. Hukum umroh menurut pendapat Al-Azhar atau yang kuat adalah wajib. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah. Menurut ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa hukum umroh adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu tujuan ibadah haji dan umrah. Tujuan ibadah haji dan umrah yang pertama adalah sebagai sarana untuk menggapai tingkatan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, sebagai upaya penebusan dan penghapusan dosa. Yang ketiga, meningkatkan persaudaraan dan kesatuan umat. Yang keempat, sarana untuk memperdalam pendidikan spiritual. Yang kelima, sebagai wasilah untuk mengikuti jejak para nabi. Dan yang terakhir, sebagai pengalaman transformasional. Oke, selanjutnya adalah tata cara haji. Yang pertama, ihram dari mikot. Ihram adalah niat yang diucapkan untuk memulai ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Tata caranya, mandi sunnah atau berwudu dengan sempurna, lalu menanggalkan pakaian biasa dan menggantinya dengan pakaian ihram atau kain yang tidak berjahit bagi laki-laki dan pakaian longgar bagi wanita. Membaca niat ihram haji dengan menyebut labbaik Allahumma hajjan. Lalu diharamkan melakukan hal-hal yang dilarang ketika berihram seperti mencukur rambut, memotong kuku, dan lain-lain. Kemudian tata cara haji yang kedua yaitu wukuf di Padang Arafah. Wukuf artinya berdiri untuk beribadah kepada Allah di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tata caranya adalah sebagai berikut. Pertama, datang ke Padang Arafah sebelum waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu berdiri ataupun duduk di Padang Arafah sampai terbenamnya matahari. Lalu melakukan ibadah haji seperti berdoa, bertasbih, dan membaca Al-Quran selama berada di Padang Arafah. Yang terakhir, meninggalkan Arafah setelah matahari terbenam menuju Musdalifah. Kemudian, tata cara haji yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran di Masjidil Haram. Tata caranya, yang pertama, memakai pakaian ihram yang baru. Kemudian, melalui tawaf dari sudut Hajar Aswad. Lalu, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan Ka'bah berada di sebelah kiri.
Tiap kali melewati Hajar Aswad dianjurkan untuk mencium ataupun memberi isyarat. Dilakukan setelah melontar jumrah di Mina. Dan tawaf ini merupakan salah satu rukun haji yang wajib ditunaikan. Kemudian tata cara haji yang kedua yaitu wukuf di Padang Arafah. Wukuf artinya berdiri untuk beribadah kepada Allah di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tata caranya adalah sebagai berikut. Pertama, datang ke Padang Arafah sebelum waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu berdiri ataupun duduk di Padang Arafah sampai terbenamnya matahari. Lalu melakukan ibadah haji seperti berdoa, bertasbih, dan membaca Al-Quran selama berada di Padang Arafah. Dan terakhir, meninggalkan Arafah setelah matahari terbenam menuju Musdalifah. Kemudian, tata cara haji yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran di Masjidil Haram. Tata caranya, yang pertama, memakai pakaian ihram yang baru. Kemudian, melalui tawaf dari sudut Hajar Aswad. Lalu, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan Ka'bah berada di sebelah kiri. Tiap kali melewati Hajar Aswad dianjurkan untuk mencium ataupun memberi isyarat. Dilakukan setelah melontar jumrah di Mina. Dan tawaf ini merupakan salah satu rukun haji yang wajib ditunaikan. Tata cara haji yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dengan Marwah sebanyak 7 kali putaran. Sofa dan Marwah adalah dua bukit kecil yang berjarak sekitar 450 meter di Masjidil Haram di kota Mekah. Sa'i dilakukan untuk mengingat perjuangan Siti Hajar atau istri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari air untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam. Tata cara haji yang kelima yaitu mabit atau bermalam di Musdalifah. Musdalifah adalah padang lapang yang terletak di antara Arafah dan Mina sekitar 9 km dari Arafah. Setelah melakukan wukuf atau berdiri di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, para jamaah diwajibkan bermalam atau mabit di Musdalifah pada malam hari tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian tata cara mabit di Musdalifah yakni yang pertama, jamaah menuju Musdalifah setelah wukuf di Arafah dan salat maghrib serta isya di Musdalifah, lalu bermalam di Musdalifah hingga terbit fajar. Kemudian mengambil kerikil sebanyak 49 atau 70 butir untuk melontar jumrah di Mina. Setelah itu, setelah fajar, salat subuh lalu menuju Mina untuk melontar jumrah Aqobah. Yang keenam ada melontar jumrah. Lempar jumrah dilakukan di Mina pada tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah. Yang ketujuh, mabit atau menetap di Mina. Dilakukan pada tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah. Lalu yang kedelapan ada tahallul. Mencukur rambut atau memotongnya sedikit. Dilakukan setelah jumrah Aqobah. Selanjutnya ada tata cara umrah. Tata cara umrah yang pertama yaitu ada ihram dari mikot. Ihram yaitu niat sebelum melakukan ibadah umrah, lalu diikuti dengan talbiyah. Yang kedua ada tawaf ifadah. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah yang dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Selama melaksanakan tawaf disunahkan untuk banyak berzikir. Tata cara umroh yang ketiga yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa yang dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa dihitung putaran pertama, kemudian dari Bukit Marwa kembali ke Bukit Sofa dihitung sebagai putaran kedua. Tata cara umroh yang terakhir yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut atau memotongnya sedikit, dilakukan setelah melempar jumrah Aqobah. Materi yang selanjutnya yaitu problematika masyarakat mengenai haji dan umroh. Yang pertama ada hukum tawaf bagi wanita yang tiba-tiba haid. Problematika ini menjadi masalah yang sering dijumpai pada saat pelaksanaan haji dan umroh. Solusi yang dapat diambil oleh wanita haid yang ingin melaksanakan tawaf ada 3. Yang pertama, bisa menunda tawaf. Yang kedua, melaksanakan tawaf badal. Atau yang ketiga, melaksanakan tawaf dengan cara isyarat yang memungkinkan. Problematika yang kedua yaitu hukum berhaji dengan harta yang haram. Segala pelaksanaan haji dan umroh yang disertai dengan harta yang haram, maka hukum haji dan umroh tersebut tidak sah. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain.
Masalah yang ketiga yaitu kepergian haji presiden ke luar negeri saat krisis. Kepergian presiden pada saat negeri yang dipimpin sedang krisis menyalahi norma kenegaraan. Seharusnya, presiden memprioritaskan kemaslahatan umat dan menyelesaikan masalah di negaranya terlebih dahulu. Masalah yang terakhir yaitu biaya haji dan umroh. Biaya haji yang semakin meningkat harus disertai dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umroh, sehingga antara biaya dan fasilitas yang didapatkan itu sepadan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa haji yaitu menyengaja berkunjung ke Baitullah untuk menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam agama. Sedangkan umroh yaitu berziarah ke tempat suci. Hukum haji yaitu wajib bagi yang mampu, sedangkan hukum umroh ada dua pendapat, yaitu ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tujuan pelaksanaan haji dan umroh yang paling utama yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik teman-teman, cukup sekian materi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.